Assalamualaikum Pak Kaji. Sehat Pak Kaji? Iya. Ya, yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Pak Kaji. Di sini juga di samping Pak Haji juga kepala sekolah dan sekarang sudah menjelang mau pulang. Pak Kaji sudah mengikuti ini apa Pak Kaji? Hampir 1,5 tahun. Oh, mengikuti ini ya Pak Kaji? Ya, 1,5 tahun kalau dihitung dari awal. Iya. Saya tidak pernah absen mengikuti pengajian rutin yang dilakukan di bibir pantai. Berkaitan untuk yang dilakukan adalah sholat taubat dan sholat tasbih. Kemudian intinya bahwa kita pendekatan diri kepada Allah dan kita bagaimana untuk diri kita, apa yang kita lakukan, dosa yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, kita introspeksi diri dan memohon kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah dilakukan dan ke depan yang seperti itu. Makanya kita mencobalah untuk selalu memohon pada Allah sebelum kita menghadap ke sana sang Allah. Terima kasih. Diawali dari sholat taubatul biyin. Niatnya adalah usolli sunnata taubati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Setelah Al-Fatihah membaca kulhu 3 kali. Kedua juga sama, setelah Al-Fatihah membaca kulhu 3 kali. Terus nanti setelah salam dilanjut dengan salat tasbih. Salat tasbih niatnya usolli sunnata tasbihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan salat sunnat tasbih 2 rakaat karena Allah ta'ala. Setelah membaca Fatihah membaca kulhu sekali. Terus dilanjut dengan membaca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus nanti ruku seperti membaca biasa, dilanjut baca tasbih 10 kali dan yang lain juga sama, tinggal tambahnya bacaan tasbih 10 kali. 2 rakaat salam berarti 4 rakaat 300 bacaan tasbih. Dan termasuk malam ini bagian dari malam Asyura, malam yang luar biasa. Di antara amaliyahnya adalah melaksanakan sholat tasbih. Terus nanti ditutup dengan sholat hajat. Oleh sunnatul hajati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Setelah Al-Fatihah membaca kulhu 10 kali. Bismillahnya tetap disertai bismillah. Rakaat yang kedua juga sama, setelah Al-Fatihah membaca kulhu 10 kali. Nanti setelah salam sujud, minta kepada Allah dalam kondisi sujud membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Terus dilanjut dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Terus ditutup dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Setelah itu monggo
sambil sujud minta kepada Allah agar taubat kita diterima dan hajat-hajat panjenengan monggo sampaikan kepada Allah di malam ini, insyaallah dikabulkan karena malam yang mustajabah. Monggo kita mulai sholli sunnata taubati rakaataini imam kita. Yang dimuliakan oleh Allah. Ada 12 bulan Allah menciptakan dalam 1 tahun. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah termasuk Arba'atul Hurum, dan bulan Muharram inilah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Di dalamnya ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu dibebaskannya ujian dan cobaan yang diberikan oleh para nabi. Sebagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh pengejaran Raja Fir'aun, sampai-sampai orang-orang pengikut Musa yang bukan Islam itu banyak orang yang berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur. Kemudian ada salah satu sahabat yang bertemu, kenapa engkau puasa? Saya menghormati keselamatan Fir'aun, keselamatan Musa dari pengejaran Raja Fir'aun. Najatan Musa alal Fir'aun. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita berpuasa. Bagaimana Islam sehingga orang ini sampai kepada Nabi mengatakan biar tidak menyamai dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang pengikut Musa, maka kita berpuasa 2 hari. Kalau tidak tanggal 9 dan 10 atau 10, 11. Kalau 9 berarti dengan niat Yaumat Tis'ah, Tasuha. Kemudian di besok kemarin tadi hari Kamis berarti tanggal 9 Yaumat Tasu'a, besoknya Yaumal Asyura. Kalau kemarin hari Kamis tidak berpuasa, boleh Jumat dengan Sabtu, berarti 2 hari. Tapi ini sunnah. Cuman nilai pahalanya sangat-sangat luar biasa sekali. Kemudian di bulan Muharram ini diangkatnya Nabi Yusuf yang diberikan ujian oleh Allah, musibah yang sangat luar biasa, dimasukkan dalam sumur. Itu pun Allah dan para malaikatnya selalu menjaga sehingga diberi keselamatan. Diangkatnya persis pada tanggal 10 Muharram. Disembuhkannya Nabi Ayub, bertahun-tahun sakit, hampir hancur tubuhnya. Ketika itu Nabi Ayub berbicara, memohon, meminta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau hancurkan lidah kami. Kalau lidah kami sudah dihancur, kami tidak bisa berzikir, kami tidak bisa menyebut asmamu, kami tidak bisa mengagungkan namamu ya Rabb. Hanya cuma dengan kalimat itulah Allah memberikan kesembuhan total. Itu persis pada tanggal 10 Muharram. Keluarnya Nabi Yunus, dimasukkan di dalam ikan karena meninggalkan umat. Subhanallah. Diselamatkan oleh Allah. Seandainya tidak dimakan oleh ikan nun, Nabi Yunus dalam kondisi keadaan sengsara, tenggelam dalam lautan. Allah menyelamatkan dengan caranya, Allah dimasukkan di dalam ikan. Nabi Yunus dalam kondisi keadaan yang sangat prihatin, dia selalu berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Ya Allah, hanya engkaulah ya Allah yang bisa menyelamatkan hambamu. Kami dolim, kami salah, kami dosa ya Allah. Dengan membaca kalimah-kalimah yang semacam itu, yang lapar menjadi kenyang, yang haus, yang ngorong menjadi tenang, dan lain sebagainya. Itu istighfarnya Nabi Yunus ketika di dalam dalam ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Lepasnya Nabi Yunus dalam ikan pun tanggal 10 Muharram. Dan di 10 Muharram ini ada yang sangat luar biasa. Apa? Idul Yatama, lebarannya anak-anak yatim. Bagi kita yang mempunyai harta, yang mempunyai lebih kecukupan sebagainya, jangan lupakan, jangan tinggalkan. Lingkungan kita barangkali ada anak-anak yatim piatu, ada fuqara wal masakin, ada kaum du'afa. Berikan kepada mereka. Uluran tangan kita, bentuk kasih sayang kita. Wallahu fi 'aunil 'abdi makana fi 'auni akhi. Allah tidak akan menolong hambanya selagi hambanya tidak mau menolong kepada saudaranya.
Irhamka man dunaka yarhamka man fauqaka. Allah akan menyayangi kepada kita selagi kita masih menyayangi kepada orang yang di bawahnya. Kita tidak bisa membayangkan anak-anak yang sudah tidak punya bapak dan tidak punya ibu, dia akan menangis kepada siapa dia menangis. Mungkin kalau kita masih bisa menangis kepada bapak, bisa menangis kepada ibu, anak-anak kita masih bisa menangis. Tapi bagaimana nasib anak yatim piatu? Dia mau menangis kepada siapa? Ketika dalam kondisi keadaan tidur, bantarnya lepas, siapa yang membetulkan? Karena tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Selimutnya lepas, siapa yang akan membetulkan? Dari malam sampai pagi habis dimakan nyamuk. Subhanallah. Maka orang-orang yang mempunyai kelebihan kemudian tidak memperhatikan kepada fuqara wal masakin. Kita ingat dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka adalah orang-orang yang menghardik kepada fuqara wal masakin, mengambil haknya fakir miskin. Jangan jadi orang pelit. Jadilah orang-orang yang dermawan. Kalau kita menjadi orang yang pelit, kita akan mengikuti kepada siapa? Kita akan ikut kepada siapa kalau kita menjadi orang pelit? Bersedekahlah walaupun hanya dengan 1.000 rupiah. Bersedekahlah. Harta yang kita miliki di sini ada haknya fuqara wal masakin. Kalau tidak dikeluarkan, kita berdosa. Wa yukhsaruna min kubrihim, ketika kita bangunkan dari kuburnya, perut kita sangat besar sekali. Ketika Nabi bertanya kepada mereka, Jibril, ya Jibril, siapa mereka? Itu adalah umatmu ya Rasul. Nabi menangis. Apa yang mereka lakukan dalam masa hidupnya ya malaikat Jibril? Malaikat Jibril tidak menjawab, tapi ada suara gaib. Bal yunadi min qibali rahman, dat yang maha pengasih menghimbau, memberitahukan kepada Nabi Allah Muhammad, haula illadina muni'an zakah. Ia hidupnya tidak mau mengeluarkan zakat adalah merupakan kewajiban, apalagi yang namanya sedekah, apalagi yang namanya sodako, apalagi yang namanya memberi. Zakat yang wajib pun mereka tidak keluarkan. Wa yukhsaruna min kubrihim fi butunikal jibal, kelak dibangunkan dari kuburnya, perutnya besar bagaikan gunung. Wa fi butuni af'awal aqarib, di dalam perutnya adalah kelabang dan ular. Karena di situ ada haknya fuqara wal masakin. Kesempatan mumpung di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini, mari kita berbagi, mari kita memberi untuk keselamatan kita. Dan orang-orang yang suka memberi, Allah memberikan keuntungan, beberapa keuntungan di antaranya adalah baliyasat, akan ditambahkan rezekinya. Tafa'ul bala, terhindar dari musibah. Dawa'ulil marid, menyembuhkan dari segala macam penyakit. Najatan min adabil kubur, diselamatkan dari kisah kuburnya. Yamuru ala siratil kalbarkil khatif, orang yang ahli sedekah dalam masa hidupnya, kelak masuk besok lewat siratul mustaqim, tidak terasa sudah di depan pintu surga. Masya Allah. Kita bayangkan ketika Nabiullah Idris alaihissalam mencoba untuk lewat siratul mustaqim, baru melangkah dia menjerit tidak kuat. Akhirnya malaikat Jibril memberikan sandal yang luar biasa untuk melewati siratul mustaqim. Ini Nabiullah Idris, bayangkan. Apalagi kita yang dosanya kalau dihitung sudah begitu numpuk banyaknya. Mungkin besarnya gunung masih besar dosa kita. Ya Rob, siapa yang akan memberikan ampunan kalau bukan bulan, kalau bukan Engkau ya Rob? Di bulan ini, di malam ini, kita memohon, meminta kepada Allah, terutama minta ampun. Dosa kita sudah tidak terhitung. Dosa kita sudah begitu banyak. Dosa kita sudah numpuk. Banyak kewajiban yang kami tinggalkan. Banyak perintah yang belum kami lakukan. Banyak tugas yang belum bisa diselesaikan dengan baik. Seandainya malaikat-malaikat sudah mempersiapkan untuk mengambil ruh kita, apa yang telah kita lakukan? Lembaran lama telah kita tutup, kita buka dengan lembaran baru. Mari kita tulis dengan tinta emas. Langkah kita, pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, pasrah kita kepada Allah.
Pasrah kita kepada Sang Pencipta, pasrah kita kepada Rabb-Nya. Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami, dosa keluarga kami ya Rabb, dosa diri kami ya Rabb. La yastaghfiru dunuba ila Rabbul Alamin. Siapa yang akan memberikan ampunan kalau bukan Engkau ya Rabb? Jadikanlah kami sebagai umatnya Nabi Allah Muhammad. Amin ya Allah. Jadikanlah kami sebagai umat yang diakui oleh Nabi Muhammad. Amin. Karena Nabi Allah Muhammad adalah orang yang akan memberikan keselamatan kepada kita besok di hari kiamat. Ketika tidak ada syafaat dan ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Nabi Allah Muhammad. Kami memohon kepada Engkau ya Allah agar kami dipertemukan dengan Rasul-Nya. Kami rindu ya Allah, kami ingin bertatap muka, kami ingin duduk bersama, kami ingin berjalan bersama. Amin ya Allah. Siapa yang akan memberikan syafaat kalau bukan Nabi Allah Muhammad? Kami memohon kepada Engkau ya Allah. Amin. Kami mengharap kepada Engkau ya Allah. Hiasilah kami dengan ketabahan dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam dunia ini. Amin. Cobaan yang tidak pernah berhenti. Amin ya Allah. Ujian yang tidak pernah usai. Amin. Kami mohon kepada Engkau ya Allah. Aghnina bil ilma. Perkayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyina bil khilma. Hiasilah kami ya Allah dengan ketabahan. Berilah kami kesabaran dan keteguhan hati ya Rabb. Agar hidup kami tidak mudah terombang-ambing oleh arus. Kuatkan keimanan kami sampai akhir hayatnya ya Rabb. Amin ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Kepada siapa kami bersandar ya Rabb kalau bukan kepada Engkau? Kepada siapa kami akan bercurhat kalau bukan kepada Engkau ya Rabb? Muliakanlah kami dengan iman dan takwa ya. Amin. Akhirilah kami dalam kondisi kata husnul khotimah. Amin ya Allah. Akhirilah kami dalam husnul khotimah ya Rabb. Akhirilah kami dalam kata husnul khotimah ya Rabb. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Amin ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami menyembah dan kepada Engkau ya Rabb kami minta pertolongan. Amin ya Allah. Berilah kami kekuatan iman dan Islam. Amin ya Allah. Berilah kami kekuatan iman dan Islam ya Rabb. Selamatkan kami, keluarga kami, saudara kami. Amin ya Allah. Jamaah tasbih ini diberikan tempat yang mulia di hadapan Engkau ya Rabb. Amin ya Allah. Jamaah tasbih ditempatkan di taman-taman surga-Mu ya Allah. Amin. Jamaah tasbih diselamatkan dari hisab kuburmu ya Allah. Jamaah tasbih kami memohon jamaah tasbih diberikan kemudahan ketika ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Amin. Kubur yang begitu gelap tapi kami mohon kepada Engkau ya Allah, berilah nur dan cahaya dalam kuburnya ya Rabb. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kami ajak untuk bermarhaban, bermunajah, memohon kepada Allah. Kita sama-sama membaca sholawat untuk Nabi-Nya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka alafiyatan min kulli baliyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukri alal afiyah al-ghina aninas wa inna nas'aluka an tarzaqana rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wala saqatin wala dhurrin wala nasabin innaka la kulli syai'in qadir rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin qabalallahu minna wa minkum. Mau tapi turun